warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-8 mempersembahkan drama pendek yang berjudul Keong Mas. Raja Andaha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Dewi Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Pagi Raja Kertamarta. Selamat datang Raden Inu. Aku senang kau datang ke istanaku. Ini dia calon istrimu, Candrakirana, yang sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Inu. Aku ke kamar saja. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran Inu. Kanjeng Putri kenapa terlihat kesal? Kenapa selalu Candrakirana yang beruntung? Aku ingin menyingkirkannya. Hamba mendengar di luar kerajaan ada dukun sakti. Bagaimana jika Kanjeng Putri menemuinya untuk menyingkirkan Candrakirana? Seperti itu. Baik, aku akan menemuinya. Dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat Tuan Putri Kerajaan datang malam-malam begini? Mbak, aku punya satu permintaan. Tolong lenyapkan Candrakirana. Jika kau sanggup melakukannya, maka aku akan memberikanmu emas ini. Aku bisa menolongmu. Baiklah, emas ini akan kuberikan sebagai jaminan. Jika kau mampu melakukannya, akan kuberikan emas yang lebih banyak daripada ini. Baiklah. Hai Candrakirana. Hai Mbak, lihatlah, ini adalah bunga dari hasil tanaman yang telah kita tanam dulu. Hah? Siapa ini Mbak? Kukutuk kau menjadi keong mas. Kutukan ini hanya akan berakhir jika Candrakirana bertemu dengan tunangannya. Sebelum itu, akan kuenyahkan kau terlebih dahulu. Jika ayah bertanya kemana Candrakirana, akan kuberitahu ayah bahwa Candrakirana menghilang. Candrakirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Ada apa itu? Aku belum pernah melihat keong secantik ini. Sang nenek membawa keong mas ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempat. Tanpa sepengetahuan sang nenek, pagi hari keong mas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Setelah Candrakirana kembali menjadi manusia, ia lalu memasak untuk Simbok yang sudah menolongnya. Kemudian, nenek terkejut siapa yang sudah memasak. Siapa yang telah memasak ini semua? Suatu hari, nenek memutuskan untuk mengintip. Siapa kau anak cantik? Aku adalah Putri Candrakirana dari kerajaan Daha. Lalu, bagaimana kau bisa di sini? Sebenarnya, aku telah dikutuk oleh kakakku sendiri menjadi seekor keong emas. Dan aku adalah seekor keong emas yang telah kau temukan dari pinggir sungai tadi. Kasihan sekali kau anak cantik. Ya sudah, untuk sementara ini, tinggallah dulu bersamaku. Terima kasih Mbak. Sama-sama nak. Sementara itu, di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk segera mencari putri kesayangannya. Raden Inu, anakku hilang. Tolong cari dia dan bawa dia pulang dengan selamat. Tenanglah Raja, saya akan carikan Candrakirana ke seluruh pelosok negeri dengan selamat. Pengawal! Baik Raden. Tolong carikan tunangan saya, Candrakirana. Baik.
Mendengar Raden Inu berniat mencari Candrakirana, Dewi Galuh memberitahu hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mbah, aku kemari karena aku takut ayahku akan mencari Candrakirana. Ia sangat menyayangi Candrakirana lebih dari apapun. Ia tidak mungkin diam saja ketika aku bilang bahwa Candrakirana pergi dari istana. Tolong lakukan sesuatu. Baik. Berikan jimat ini kepada Raden Inu. Ini jimat apa? Jimat ini akan menyesatkan Raden Inu ketika mencari Candrakirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Aku kesini ingin memberimu gelang keberuntungan. Gelang ini dapat membantumu dalam menemukan adikku, Candrakirana. Terima kasih Dewi Galuh. Sama-sama, Raden. Raden, sepertinya saya mengetahui keberadaan Putri Candrakirana Di mana? di hutan terpencil. Ayo. Raden Inu pun akhirnya mencari tunangannya. Namun selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua bersandar di pohon. Berat lemas, Mbak. Saya belum makan selama beberapa hari ini, anak muda. Tolong terima bekal dari kami. Semoga cukup. Terima kasih, anak muda. Lalu, mengapa kau kebingungan sekali, anak muda? Saya sedang mencari tunanganku, tetapi aku juga tersesat gini. Itu karena jimat yang kau bawa ini. Berikan kepadaku. Saat Mbah Sakti membuang jimatnya, muncullah dukun jahat. Kalian semua telah merusak rencanaku. Nyala kau! Allahu Akbar! Sesudah Mbah Sakti mengusir dukun jahat, Mbah Sakti memberitahu Raden Inu bahwa ia harus segera pergi ke desa Dadapan. Permisi, Mbok. Ya, Bolehkah saya minta air minum di sini? tentu saja boleh. Tunggu sebentar, silahkan duduk dulu. Dok, tolong ajukan air minum ke sini. Baik, Mbak. Candrakirana, Raden Inu, mengapa kamu ada di sini? aku telah dikutuk oleh kakakku menjadi seekor keong emas. Dan aku dibuang di pinggir sungai, lalu aku ditemukan oleh sumba ini. Ayo kita pergi ke istana dan memberitahu kebenarannya. Baik, Raden Inu. Mbak, aku pamit dulu ya. Terima kasih telah merawatku selama ini. Sama-sama, Nak. Semoga kamu bahagia di sana. Hati-hati di jalan ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbok. Ayah! Anakku, akhirnya kau kembali. Terima kasih Raden Inu. Baik, Raja. Sama-sama. Ayah, sebenarnya kakakku lah yang telah mengutukku menjadi seekor keong emas. Apa? Dewi Galuh, kau harus menerima hukuman atas... Saat akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Candrakirana dan Raden Inu pun hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut dibawa ke kerajaan. Amanat pada drama ini adalah hilangkan rasa iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.